kita akan mempelajari bagaimana distribusi penyakit kusta. Mari kita simak tayangan distribusi penyakit kusta berikut ini. Distribusi penyakit kusta dapat kita pelajari berdasarkan 1. Distribusi penyakit kusta menurut geografi. 2. Distribusi penyakit kusta menurut waktu. Dan ketiga, distribusi penyakit kusta menurut orang. Indonesia telah mencapai tingkat prevalensi kusta kurang dari 1 per 10.000 penduduk sejak tahun 2000 dan angka ini bertahan hingga tahun 2022 dengan prevalensi 0,55 per 10.000 penduduk. Namun demikian, case detection rate atau CDR kusta cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 CDR mencapai 4,42 per 100.000 penduduk. Indikator lain yang masih menjadi tantangan di kusta adalah proporsi kasus anak di antara kasus baru 9,89% dan proporsi disabilitas kusta tingkat 2 di antara kasus baru sebesar 6,37%. Distribusi endemisitas kusta di Indonesia berdasarkan angka prevalensi terlihat pada gambar berikut ini. Keterangan pada peta yang berwarna-warna hijau menandakan provinsi yang telah mencapai eliminasi kusta prevalensi rate kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Keterangan pada peta yang berwarna merah menandakan provinsi yang telah mencapai eliminasi kusta prevalensi rate lebih dari 1 per 10.000 penduduk. Kedua, kita akan pelajari distribusi penyakit kusta menurut waktu. Terdapat 16 negara yang melaporkan lebih dari 1.000 kasus baru hingga tahun 2020. 16 negara ini mempunyai kontribusi 97,64% dari seluruh kasus baru di dunia. Secara global terjadi penurunan penemuan kasus baru. Akan tetapi beberapa negara seperti Kongo, Madagaskar dan Somalia menunjukkan peningkatan deteksi kasus baru. Tiga, distribusi menurut orang berdasarkan etnik atau suku. Kejadian penyakit kusta menunjukkan adanya perbedaan distribusi dapat dilihat karena faktor geografi. Namun jika diamati dalam satu negara atau wilayah yang sama kondisi lingkungannya ternyata perbedaan distribusi dapat terjadi karena faktor etnik. Di Myanmar kejadian kusta lepromatosa lebih sering terjadi pada etnik Burma dibandingkan dengan etnik India. Situasi di Malaysia juga mengindikasikan hal yang sama. Kejadian kusta lepromatosa lebih banyak pada etnik China dibandingkan etnik Melayu dan India. Faktor sosial ekonomi. Sudah diketahui bahwa faktor sosial ekonomi berperan penting dalam kejadian kusta. Hal ini terbukti pada negara-negara di Eropa. Dengan adanya peningkatan sosial ekonomi, maka kejadian kusta sangat cepat menurun bahkan hilang. Kasus kusta pada pendatang di negara tersebut ternyata tidak menularkan kepada orang yang sosial ekonominya tinggi. Distribusi menurut umur. Berdasarkan statistik, distribusi penyakit kusta menurut umur dilaporkan berdasarkan penemuan kasus baru karena saat timbulnya penyakit sangat sulit diketahui. Pada penyakit kronik seperti kusta, informasi berdasarkan data penemuan kasus baru dan data umur pada saat timbulnya penyakit mungkin tidak menggambarkan resiko spesifik umur. Kusta diketahui terjadi pada semua usia berkisar antara bayi sampai usia lanjut atau 3 minggu sampai lebih dari 70 tahun. Namun yang terbanyak adalah pada umur muda dan produktif. Distribusi menurut jenis kelamin. Kusta dapat mengenai laki-laki dan perempuan. Berdasarkan laporan, sebagian besar negara di dunia kecuali di beberapa negara di Afrika menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak daripada wanita. Relatif rendahnya kejadian kusta pada perempuan kemungkinan karena faktor lingkungan atau faktor sosial budaya. Pada kebudayaan tertentu akses perempuan ke pusat pelayanan kesehatan sangat terbatas.